Di tengah munculnya desakan pencopotan yang digulirkan oleh Fahrul Razi dan kawan-kawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI belum lama ini, Rumah Politik Indonesia pada Selasa, 29 April 2025 merilis hasil survei terbaru terkait soal kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di semester pertama menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto. Menurut hasil survei lembaga tersebut, Gibran menoreh angka 79,8% dari masyarakat yang disebut merasa puas atas kinerjanya sebagai Wapres. Rilis survei terbaru soal kinerja Wapres Gibran disampaikan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas dalam peluncuran hasil survei bertajuk Pandangan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Gibran dalam satu semester di Jakarta, Selasa kemarin. Menurut survei tersebut, kata Fernando, Wapres Gibran dinilai oleh 12,9% responden ikut membantu mewujudkan beberapa program yang dijalani pemerintahan Prabowo di semester pertama ini. Fernando juga menyebut agenda pemberantasan korupsi menjadi salah satu variabel yang dinilai publik merasa puas dengan kinerja Gibran. Meski demikian, hasil survei itu juga menunjukkan 16,5% masyarakat masih belum puas dengan kinerja Wapres Gibran. Berdasar jumlah itu, Fernando pun merinci sebanyak 30,7 responden menilai Gibran belum menunjukkan hasil kerja. Lalu sebanyak 18,4% responden menilai program kerjanya belum terrealisasi dengan baik. Sebanyak 16,3% responden menilai Gibran baru menjabat. Dalam acara tersebut, analis ekonomi politik Mardianto turut menanggapi survei terbaru Rumah Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Gibran. Menurutnya, survei itu bisa menepis adanya sentimen atau isu negatif terhadap Gibran. Dia pun menyoroti gaya belusukan Gibran seperti yang dilakukan ayahnya, mantan Presiden Jokowi. Survei ini dilakukan pada 18-24 April 2025. Populasi dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 30 provinsi di Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah multi-stage random sampling, di mana metode ini digunakan untuk memperoleh sampel dengan cara suatu populasi dibagi menjadi suatu populasi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan mengambil sampel individu-individu dalam kelompok yang dihasilkan lebih kecil. Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 30 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1.310 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,48% pada tingkat kepercayaan kurang lebih 95%. PLN Ide Consultant gaungkan budaya kerja ERT berbasis empati dan tanggung jawab untuk terus berikan pelayanan terbaik. Budaya kerja ini jadi fondasi dalam setiap tugas, karena listrik bukan hanya soal teknis, tapi juga hati. Momentum Hari Buruh, PLN tegaskan petugas layanan sebagai garda terdepan keandalan listrik di setiap kondisi. Tanpa mereka, terang tak akan sampai ke rumah kita. Mereka pahlawan di balik layar. Di Hari Kartini, Srikandi PLN ajak mahasiswa jadi agen perubahan energi demi masa depan kelistrikan yang berkelanjutan. Langkah awal menuju transisi energi hijau, ilmu dan aksi berjalan seiring. Di Hari Kartini, Srikandi PLN ajak mahasiswa jadi agen perubahan energi demi masa depan kelistrikan yang berkelanjutan. Langkah awal menuju transisi energi hijau, ilmu dan aksi berjalan seiring.